Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan dari yang disampaikan Pak Menko, memang kita lihat bahwa beberapa negara seperti Jepang, negara-negara di Eropa, di Amerika, kasus konfirmasi hariannya itu mencapai di atas 100.000, bahkan Jepang di atas 200.000 per hari. Kasus konfirmasi harian setinggi ini pasti akan mengakibatkan terjadinya mutasi dan timbulnya varian baru. Ya. Jadi pasti akan ada varian baru, pasti akan timbul varian baru karena adanya kasus konfirmasi setinggi ini. Itu membuat Indonesia harus siap-siap. Ya, kita sudah melihat adanya subvarian baru di Amerika, adanya subvarian baru juga di Eropa, karena adanya mutasi, karena adanya kasus konfirmasi yang sangat tinggi. Yang nomor dua, fakta yang kita lihat, Indonesia tuh rendah sekali. Jawabannya juga sudah kita temui dari Sero survei kemarin. Kita sudah melihat dibandingkan Desember, hanya 88% dari masyarakat yang memiliki antibodi, sekarang naik ke 98,5%. Level antibodinya yang tadinya cuma sekitar 400-an unit per mililiter, sekarang naik lebih dari 2.000 unit per mililiter. Akibatnya apa? Akibatnya memang terbukti populasi masyarakat Indonesia sudah sangat terlindungi dari level antibodinya. Itu sebabnya kenapa untuk kasus gelombang BA4, BA5 yang di Jepang, Eropa, Amerika itu meningkatkan kasus konfirmasi tinggi sekali, di kita tidak. Karena level imunitas masyarakat Indonesia sudah sangat tinggi. Hal itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena vaksinasi, kita sangat gencar di bulan November, Desember, Januari juga masih tinggi. Yang kedua, alhamdulillah karena infeksi juga. Karena gelombang Omikron melanda Indonesia di bulan Februari, Maret. Itu sampai 60.000 kasus per hari, lebih tinggi dari gelombang Delta. Nah, kombinasi antara vaksinasi di bulan November, Desember, Januari, dan infeksi di bulan Februari dan Maret, itu membuat di bulan Juni, Juli, Agustus, kadar antibodi masyarakat Indonesia itu tinggi sekali. Sehingga boleh dibilang pada saat gelombang BA4, BA5 masuk, kita tidak terganggu sama sekali kasusnya. Nah, sekarang ujiannya adalah 6 bulan lagi. Jadi untuk yang gelombang ini, Indonesia menjadi satu negara dari segelintir negara, dari beberapa negara lah, dari sedikit negara di dunia yang sudah berhasil melampaui gelombang BA4, BA5 dengan sangat baik. Nah, sekarang ujiannya 6 bulan lagi, sekitar bulan Januari, Februari, Maret 2023. Kalau kita benar-benar bisa melampaui itu sama seperti sekarang, Indonesia adalah menjadi mungkin a selected few negara yang bisa menangani pandemi ini 12 bulan berturut-turut. Caranya gimana? Satu caranya. Kita harus menjaga level imunitas masyarakat setinggi sekarang. Nah, tantangannya kita vaksinasinya sudah nurut dan tidak ada infeksi sekarang. Beda dengan kemarin kan, Februari kita ada infeksi tinggi, itu kan memberikan perlindungan imunitas juga. Sehingga tadi kita diskusi dan arahan Bapak Presiden, nanti rencananya di akhir tahun kita akan melakukan vaksinasi, terutama diarahkan bagi golongan yang memang imunitasnya rendah. Jadi nanti rencana kita November akan lakukan sero survei lagi untuk melihat daerah-daerah mana yang imunitasnya sudah menurun kadarnya. Kemudian orang-orang mana yang berisiko tinggi. Ya. Nanti itu yang akan kita berikan vaksinasi. Agar bisa meningkatkan, mempersiapkan, memperbaiki kadar imunitas masyarakat populasi tersebut. Insya Allah kalau nanti ada varian baru, ya mudah-mudahan tidak, tapi kan kita kan tugasnya mempersiapkan. Kalau ada nanti varian baru di bulan Januari, Februari, Maret, imunitas populasi masyarakat Indonesia itu tetap tinggi. Ya, idealnya sama seperti sekarang lah, 98% ke atas sudah tetap memiliki imunitas di atas 2.000 unit per mililiter. Sehingga kita bisa lihat case-nya ya tetap
landai seperti sekarang. Jadi Bapak Ibu ya siap-siap saja, nanti di sekitar sana kita akan coba tingkatkan lagi. Dan salah satu inisiatifnya adalah nanti Bapak Presiden minta vaksinasi untuk anak-anak di bawah 6 tahun. Nanti kita akan mulai jajaki, sudah ada vaksinnya di dunia yang disetujui, vaksinasi pediatrik namanya, sekarang sedang kita jajaki. Kemudian yang kedua, vaksinasi untuk yang kelompok-kelompok yang lansia, yang komorbid, kemudian yang nanti kadar imunitasnya sudah turun atau sudah lebih dari 6 bulan, karena kita sudah tahu by name, by address, nanti akan kita segera berikan alternatif vaksin yang adanya agar bisa meningkatkan kadar imunitasnya untuk menjaga level imunitas populasi Indonesia untuk menghadapi siap-siap di awal tahun depan kalau misalnya ada varian baru. Jadi mungkin pertanyaannya, negara yang melakukan serosurvei itu tidak banyak. India salah satu yang rutin, Indonesia dan mungkin 3 atau 4 negara lain. Dan kita bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Kemarin sudah presentasi, jadi harusnya sih kredibilitasnya baik. Mungkin teman-teman wartawan belum sempat ikut presentasinya atau belum lihat presentasinya. Saya yakin kalau sudah lihat presentasinya, kalau nggak percaya sama profesor-profesor dari UI, ya kita mesti percaya sama siapa lagi, gitu ya kalau aku lihat. Tapi saya bisa kirim materinya nanti di WA group yang isinya para pemret, mudah-mudahan diteruskan ke wartawan Kompas. Nanti saya kirim khusus untuk pemretnya Kompas ya. Jadi mengenai hasil dari serosurveinya. Kita lakukan itu di 100 kabupaten kota di 34 provinsi, 20.000 sampel. Dan ini kali ketiga sebenarnya kita lakukan. Desember kita lakukan, Maret kita lakukan, Juli kita lakukan, bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kemudian yang kedua, memang datanya kita, data serosurvei itu kita bisa lihat per kabupaten kota. Kita bisa kombinasikan dengan data yang ada di PCARE. Sekarang data vaksinasi yang kita terima itu by name, by address. Jadi kita bisa tahu, oh Pak Budi Sadikin kapan terakhir divaksin? Vaksinnya merek apa? Saya tahu. Pak Erlangga Hartarto kapan terakhir divaksin? Vaksinnya kapan? Kita tahu. Jadi kalau vaksinnya sudah 6 bulan yang lalu, atau 8 bulan yang lalu, 10 bulan yang lalu kita tahu. Vaksinnya vaksin pertama, atau kedua, atau ketiga, kita tahu. Dengan demikian kita nanti akan memprioritaskannya bukan vaksin booster 1, booster 2, booster 3, tapi kapan terakhir dia yang bersangkutan divaksin. Karena makin lama dia divaksin, otomatis makin rendah kadar antibodinya. Itu caranya kita memprioritisasi, dan kita sudah tahu by name, by address. Makin tua usianya dia, makin kritis atau makin besar resikonya. Karena kita ada data itu juga. Kemudian yang ketiga, makin banyak komorbidnya, kita bisa ambil data di BPJS, makin besar juga resikonya. Dengan kombinasi 3 data tersebut, kita nanti bisa memprioritaskan. Apakah semuanya wajib? Sekali lagi, ya kita bisa menghimbau pada teman-teman untuk bisa divaksinasi, karena ini kan melindungi masyarakat sekalian. Ya, dan saya menghimbau juga rekan-rekan wartawan yang punya bapak yang tua, ya sebaiknya divaksinasi. Saya tidak menutup-nutupi, memang virus itu memang secara alamiah kalau dia bermutasi, karena virus itu harus hidup di host, harus ada inangnya. Kalau inangnya mati, virusnya mati. Jadi secara alamiah virus itu tidak ingin inangnya cepat-cepat mati. Kalau karena inangnya cepat mati, dianya juga cepat mati. Jadi mutasi virus itu akan membuat inangnya lebih susah mati. Itu sebabnya kenapa virus yang baru pasti lebih lemah dari virus yang lama. Karena dia nggak ingin juga cepat-cepat mati. Nah itu sebabnya kenapa Omikron itu lebih lemah dari Delta. Jadi mungkin kemungkinan besar nanti mutasi berikutnya dari Omikron pasti akan lebih lemah dari Omikron. Karena dia tidak ingin agar inang yang dia host, yang jadi hostnya dia itu cepat-cepat meninggal, supaya dia bisa lebih lama lagi bisa hidup di
tubuh inangnya. Jadi cacar monyet sekarang sudah ada 39.000 kasus di dunia. Yang meninggal 12. Jadi sekitar 0,03%. Relatif masih sangat rendah. Varian cacar monyet itu ada dua. Versi Afrika Barat sama Afrika Tengah. Ini mudah-mudahan saya nggak kebalik ya. Yang Afrika Barat itu lebih rendah fatality rate-nya dari yang Afrika Tengah. Nah, alhamdulillah yang beredar sekarang itu banyak yang Afrika Barat. Cacar monyet ini menularnya kontak fisik dengan cairannya. Jadi beda dengan COVID yang lebih mudah, dia nularnya itu lewat droplet. Ya, ini harus benar-benar nempel kontak fisik. Yang kedua, dia hanya bisa menular kalau secara fisik udah kelihatan bintik-bintik cacarnya dan cairannya. Kalau COVID kan masih sehat pun bisa menular, jadi lebih berbahaya. Kalau cacar monyet kita lihat nih, teman kita udah cacar monyet, baru dia bisa menular. Kalau dia masih sehat, kita deket-deket nggak apa-apa. Tapi udah cacar monyet kita masih deket-deket, ya salah kita sendiri lah, gitu kan. Jadi artinya untuk penularan, untuk prokes harusnya kita lebih mudah melihatnya. Dan itu benar-benar harus kontak fisik. Jadi kalau udah masih cacaran, kita masih deket-deketan, salam-salaman, tempel-tempelan, ya salah sendiri. Harusnya kita bisa menghindari itu dengan lebih mudah. Ya. Itu dari sisi protokol kesehatannya. Identifikasi yang lebih mudah, cara menghindarinya juga jauh lebih mudah. Nah, testingnya pakai testing PCR, ini memang virusnya virus DNA lebih besar ya, ada 305.000 nukleotida. Kalau yang si COVID kan RNA virus itu 31 ribuan nukleotida ya, ini lebih besar. Bisa dengan tes PCR yang ada di 1000 lab. Reagennya ada, sudah kita kasih ke 10 lab, harusnya bisa deteksi. Nggak ada masalah, genome sequence-nya kita juga udah ada, kita bisa lihat variannya Afrika Barat atau Afrika Tengah. Nah sekarang vaksinnya sudah kita beli, sekarang sedang on the way datang, obat-obatannya juga kita sudah terima, antivirus biasa. Dan nggak pernah mematikan gara-gara cacar monyet, kan itu kan di kulit kan, nggak mematikan. Cuma karena dia infeksi, itu bisa menyebabkan secondary infection. Nah, secondary infection yang paling banyak bisa membuat meninggal, itu kalau dia secondary infection jadi infeksi di paru-paru, pneumonia, atau infeksi di otak, meningitis. Tapi meninggalnya bukan gara-gara infeksi oleh virus di kulit. Demikian kira-kira. Udah ada satu kasus di Indonesia. Jadi sekali lagi kalau udah ada teman yang bintik-bintik kayak cacar, jangan dekat-dekat apalagi nempel-nempel. Itu aja saran saya. Kenapa? Vaksinnya sendiri untuk teman-teman yang sebenarnya di bawah dulu, vaksin cacar monyet beda dengan COVID yang 6 bulan tuh decline. Ini sekali dikasih dia berlaku seumur hidup. Jadi kalau yang lahir kayak saya sama Pak Erlangga sebenarnya masih terproteksi karena dulu kita pernah pada dicacar smallpox. Ya, dan ini karena lebih segmennya khusus, kita keep untuk diberikan ke yang mungkin lebih memiliki kans kena lebih besar, terutama yang imunitasnya rendah. Karena itu tadi ya, menularnya tuh susah sekali. Ini jauh lebih susah dibandingkan COVID. Jadi nggak worth it untuk semua orang dikasih vaksin cacar monyet. Yang benar-benar punya imunitas rendah aja yang kita kasih. Gitu ya, terima kasih.